kebijakan pemerintah rezim Megawati Soekarno Putri menjual Indosat masih menimbulkan pertanyaan besar. Pasalnya Indosat adalah perusahaan strategis. Lalu pertanyaan-pertanyaan pun muncul. Apa keputusan besar di balik penjualan Indosat? Dan apakah negara ini mampu membeli Indosat dengan teknologinya yang sudah tertinggal zaman? Untuk itu segera kita berbincangkan terkait dengan penjualan Indosat, mengapa dijual saat itu, dan kemudian apakah bisa ada klausul buyback yang dalam debat tadi Capres Jokowi akan membuyback Indosat kembali. Oke, kita akan berbincang bersama Pak Kwik Kiangi dan juga Pak Marwan di Wisma Nusantara. Dan kita ke Pak Kwik terlebih dulu. Pak Kwik, mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, awal muasalnya kenapa sih harus dijual saat itu Indosat? Ya, yang saya ketahui oleh karena saya ketika itu di dalam Menteri Bappenas, sehingga pernah didiskusikan di dalam Bappenas. Tapi sebelum itu saya sudah mendengar akan dijual. Nah, yang Anda tanyakan adalah kenapa saya tidak mendengar adanya kesulitan keuangan pada waktu itu. Pada waktu itu penjualan Indosat bersama-sama dengan BUMN lain, alasannya adalah alasan untung rugi, mengatakan bahwa kita lebih baik oleh karena BUMN itu dalilnya Pak Laksamana Soekardi sebagai Menteri BUMN yang didukung oleh Menko Dorojato dan oleh Menteri Keuangan. Dalilnya adalah BUMN itu mesti rusaknya, mesti ruginya, mesti korupsinya. Sekarang pilih mana? Lebih baik dipertahankan sebagai perusahaan negara, akan tetapi kita mengeluarkan uang terus untuk nutup ruginya, ataukah dijual kepada swasta, terutama swasta asing, tetapi kita menerima pajak. Jadi alasannya adalah itu disampaikan Pak Jokowi, Pak, dalam debat kemarin itu. Kondisi saat itu pemerintah Megawati kondisi lagi krisis, Pak, sehingga kita perlu modal, kita perlu uang, sehingga harus dijual salah satu BUMN. Krisisnya itu memang krisis, tetapi krisis puncaknya kan di tahun 1998. Ini 2001. Dan apakah 2001. Ekonomi kita mulai membaik ketika itu, Pak? Bukan hanya mulai membaik, di dalam krisis itu kan banyak perusahaan-perusahaan yang disita oleh pemerintah, banyak bank-bank yang disita oleh pemerintah, dimasukkan ke dalam BPPN, yang Badan Penyihatan Perbankan Nasional itu, di situ lalu dijual. Itu pun dijualnya salah kaprah, terlampau murah. Salah kaprah dalam arti yang dijual sangat murah sekali harganya. Iya, padahal kalau itu ditunggu sebentar, sabar sebentar, itu pasti harganya naik. Dan negara bisa berutang. Apalagi ketika itu kami kan dibantu oleh IMF, ada standby loan dan macam-macam. Mengapa harus dijual? Dan kemudian yang lebih penting lagi, kenapa Indosat dijual? Indosat ketika itu adalah industri yang sangat strategis, dan saya ketika sebelum dijual, saya sudah memberitahu kepada Presiden Megawati bahwa itu supaya jangan dijual, karena kalau itu dijual semua pembicaraan Presiden itu akan bisa disadap semuanya. Ibu Mega masih bertanya kepada saya, kamu tahunya dari mana? Anda kan ekonom, kok tahu urusan teknis? Saya ini diberitahu. Saya sengaja ke Ibu Mega, ke Ibu Presiden ini, karena saya diberitahu oleh Profesor Iskandar Ali Syahbana, almarhum sekarang. Ketika itu dia kan pakar yang paling pakar dalam hal persatelitan, karena dia sendiri mempunyai satelit. Dia berusaha di bidang itu. Dia betul-betul wanti-wanti kepada saya. Sehingga alasan yang dikemukakan Pak Jokowi itu tidak betul. Kalaupun kekurangan uang, masa yang paling penting, masa yang paling strategi, yang paling vital yang dijual. Pak Kwik, dengan debat kemarin, relevankah atau realistis apa yang dikatakan Pak Jokowi bahwa akan buyback, akan membeli kembali Indosat dengan harga yang tentunya sekarang melangit, bisa mungkin 7 kali lipat dari harga dulu pertama kali kita menjual ke pihak kalau itu dilakukan kan lucu. Nomor satu, kenapa kok itu pasti benarnya, apalagi yang membeli Singapura kalau misalnya, pasti mereka minta harga yang luar biasa tingginya, oleh karena ditinjau dari sudut komersial memang sekarang laris sekali oleh karena munculnya handphone. Dengan adanya handphone, satelit, dan satelit ini dengan teknologi canggih yang di luar persatelitan, itu satelit menjadi sangat vital. Bisa dipakai untuk macam-macam, untuk tracking, untuk mengontrol armada kendaraan segala macam. Pasti Singapura minta harga yang setinggi-tingginya seandainya ada klausul. Tapi kalau menurut Anda setuju di buyback? Tidak setuju sama sekali. Pak Marwan? Siap. Ya, Pak Marwan, kalau dari penjelasan Pak Kwik terkait dengan awal muasal dari asal-muasal penjualan sudah dijelaskan, kemudian saat ini ada rencana Pak Jokowi kalau terpilih jadi presiden akan membuyback, Pak Kwik sarannya itu tidak setuju. Pak Marwan ada pendapat soal ini?
Iya, saya kira kita perlu mendudukkan masalah ini yang lebih sangat merugikan bagi negara adalah penjualan itu sendiri. Soal buyback mungkin level urgensinya itu tidak terlalu besar, tapi kita harus menjelaskan kepada rakyat bahwa penjualan itu sudah sangat salah dan tidak benar kalau dikatakan kita gara-gara krisis harus menjual. Karena banyak sekali sebetulnya waktu kasus ini dibahas selama 2003 sampai terulang lagi di 2007, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Dan itu juga sebabnya kenapa rakyat lari tidak memilih Megawati. Jadi karena kesalahan yang fatal inilah, maka Megawati tidak terpilih lagi jadi presiden. Nah, kalau sudah jelas salah, saya kira sangat fatal bagi Jokowi untuk membela yang salah. Ini juga menunjukkan bahwa Jokowi itu adalah orang yang memang tidak punya sikap tunduk kepada Megawati, takut kepada Megawati. Saya kira justru masalah ini yang lebih penting dibanding kita bicara buyback. Tapi buyback saya kira oke sepanjang harganya wajar. Bukan harga yang memang sudah sangat berdarah-darah itu Indosat gara-gara direkayasa keuangannya, dimanfaatkan oleh Temasek, membeli banyak saham, hedging dan sebagainya dari perusahaan terafiliasi sendiri. Temasek itu kan punya sektor keuangan, perbankan dan sebagainya. Mereka minjam uang sampai-sampai akhirnya terjadi transfer pricing dan Indosat itu sudah sangat banyak hutangnya. Jadi kalau bicara kembali membeli Indosat, saya kira oke, kita beli tapi dengan harga yang memang sesuai, wajar, bukan menurut harga pasar saat ini yang memang pada saat menjual dulu pun itu banyak yang digoreng harga. Harga yang sebetulnya itu sekitar 18.000, di bursa itu digoreng, lalu harga pada saat itu tinggal 8.000, kemudian Laksamana dengan gagah berani mengatakan sekarang kami beli dengan 12.000. Ada premium 50%, padahal itu adalah rekayasa. Nah sekarang kalau ingin buyback itu juga bisa direkayasa. Tapi saya katakan ya, kembali lagi bahwa isunya sebenarnya adalah kesalahan fatal yang dilakukan oleh Megawati. Itu lebih penting dibanding kita bicara soal buyback. Dan kesalahan ini harus diketahui oleh masyarakat, dan bahwa yang namanya Jokowi itu membabi buta membela yang salah. Sehingga kita bisa melihat bahwa sebetulnya Jokowi ini tidak punya sikap, atau dia memang takut kepada Megawati. Seperti itu saya kira yang lebih penting bagi rakyat untuk diketahui. Pak Marwan, apa Anda melihat mungkin ini juga ingin membuyback itu karena berpikir ini industri yang strategis yang harus kita miliki kembali gitu. Kalau alasan itu? Oh iya, memang itu sangat-sangat strategis ya. Mengelola satelit, lalu Indosat itu juga ada jaringan perbankannya, sehingga waktu ada kasus Snowden ya beberapa tahun yang lalu itu kan Pak TB Hasanuddin ya dari PDIP itu kan mempertanyakan pemerintah, Pak SBY waktu itu, kenapa ini kita harus seperti apa? Nah, beliau lupa bahwa yang melakukan itu bosnya yang menjual Indosat itu waktu itu. Nah, hanya dari kasus Snowden kita sudah merasa ini sangat vital gitu. Apalagi ada hal-hal lain. Jadi saya menganggap ini memang perlu, tapi harganya itu harus wajar. Tidak mengikuti harga yang digoreng. Baik, Pak Kwik, apakah memang perlu dibeli atau memang uang yang kita punya lebih baik kita membesarkan produk kita sendiri seperti Telkom gitu daripada membeli Indosat kembali dengan harga yang luar biasa? Ingin menghendaki satelit dengan harga yang akan dibayar untuk buyback Indosat itu bisa membuat satelit baru yang jauh lebih canggih. Saya yakin itu. Terutama oleh karena pemiliknya Singapura. Apalagi kalau pemiliknya Singapura itu negara biasanya atau Temasek yang mempunyai. Mereka kan tajam sekali perhitungannya, dan laginya sekarang ini kan teknologi antara ketika itu dengan sekarang sudah maju demikian pesatnya, dengan uang yang jauh lebih rendah daripada yang dipakai untuk buyback, kita bisa meluncurkan satelit lain yang jauh lebih canggih sesuai dengan teknologi sekarang pada saat ini. Jadi sebetulnya tanpa hitung-hitungan angka itu sudah sama sekali tidak logis. Tapi kalau mau beradu hitung-hitungan angka, ayo. Nanti saya akan melakukan pekerjaan rumah saya untuk menghitung betul-betul. Pak Jokowi juga menghitung, kita beradu. Siapa yang lebih rasional? Oke Pak, tadi bicara soal angka, tadi Pak Marwan juga mengatakan bahwa kan kalau yang rasional saja harganya tidak seperti harga pasar sekarang. Tapi apakah mungkin
Tidak mungkin. Tidak Saya mungkin. kira tidak mungkin. Singapura kan akan menghitung nilai komersialnya berapa. Dan menurut pendapat saya tidak tertutup kemungkinan bahwa Singapura hitung-hitungannya tidak hanya uang. Oleh karena selain Singapura uang? juga mempunyai kepentingan geopolitik dengan Indonesia. Jaraknya begitu dekat. Dan Singapura kecil. Selalu merasa ada ancaman dari Indonesia. Berarti ini bukan sebuah hal iya. yang realistis ya Pak ya? Iya, jadi urusannya ini bukan urusan uang, urusan ideologi, urusan strategi. Pak Jokowi kemarin dalam debat kan berbicara banyak tentang geopolitik, tentang macam-macam. Kenapa urusan Indosat nggak dimasukkan pertimbangan-pertimbangan geopolitiknya?